Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Arita Marini dan teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Arita Marini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sekolah sebagai sistem sosial. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aura Difka Nabila yang bertugas sebagai moderator dan anggota kelompok saya yaitu ada Dewantri Priyono Putri, Fitriah Islamiyah, Gina Rifkatul Alawiyah, Pipit Erawati, dan Septianisya Syahrani yang bertugas sebagai pemateri. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu next. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pengertian sistem sosial, elemen kunci sistem sosial sekolah, dan sekolah sebagai organisasi sistem belajar. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materi. Bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem sosial. Sekolah sebagai sebuah sistem interaksi sosial yang terorganisasi terdiri dari orang-orang yang saling berinteraksi dan terikat secara bersama-sama di dalam hubungan organis. Zamroni 2001 menyatakan bahwa pendekatan mikromis melihat sekolah sebagai suatu dunia sendiri, yang di dalamnya memiliki unsur-unsur untuk dapat disebut suatu masyarakat, seperti pemimpin, pemerintahan, warga masyarakat, atau aturan dan norma-norma serta kelompok-kelompok sosialnya. Sebagai sistem sosial, sekolah dicirikan oleh saling ketergantungan antar bagian-bagian dan merupakan jaringan hubungan sosial yang bersifat kompleks serta memiliki kebudayaan yang unik. Next. Selanjutnya terdapat karakteristik sistem sosial yang terdiri dari yang pertama sistem terbuka, yang kedua interdependensi, yang ketiga kumpulan orang-orang, yang keempat berorientasi pada tujuan, yang kelima struktural, yang keenam normatif, yang ketujuh memiliki sanksi, yang kedelapan politis, yang kesembilan kultur yang berbeda, yang kesepuluh konseptual dan relatif, dan yang kesebelas organisasi formal. Sekolah sebagai sistem sosial bersifat konseptual dan relatif, di mana untuk satu tujuan sebuah kelas dapat dianggap sebagai sistem yang sosial. Tetapi untuk tujuan yang lain, sekolah dapat dianggap sebagai sebuah sistem sosial. Seluruh organisasi formal adalah sistem sosial, tetapi seluruh sistem sosial bukanlah merupakan organisasi formal. Seluruh karakteristik yang sudah diuraikan ini menyatakan bahwa sebuah sekolah terdiri dari sejumlah elemen penting atau subsistem yang mempengaruhi perilaku organisasi. Next. Pembahasan berikutnya yaitu elemen kunci sistem sosial sekolah. Berikut bagan elemen kunci sistem sosial sekolah meliputi sistem struktural. Sistem struktural meliputi yang pertama input, sistem kultura, kegiatan belajar mengajar, sistem politik, dan output. Sistem kultura, kegiatan belajar mengajar, dan sistem politik meliputi sistem individual. Struktur didefinisikan dalam hal pengharapan birokrasi formal yang dirancang dan diorganisasikan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Individu dipandang dari segi kebutuhannya, tujuannya, keyakinannya, dan pemahaman kognitifnya mengenai peran kerjanya. Individu memberikan energi dan kapasitas untuk mencapai tujuan organisasi. Kebudayaan adalah orientasi kerja yang dibagi di antara partisipan yang memberikan organisasi tersebut identitas khusus. Politik adalah sistem hubungan kekuasaan informal yang muncul untuk menahan sistem kontrol yang lain. Seluruh elemen dan interaksi di dalam sistem dibatasi oleh karakter teknis atau kegiatan bela mengajar dan lingkungan karena sistem bersifat terbuka.
Peran birokrasi didefinisikan sebagai serangkaian pengharapan yang dikombinasikan ke dalam posisi dan kantor di dalam organisasi. Di sekolah, kepala sekolah, guru, dan siswa sangat penting. Pengharapan birokrasi menghususkan perilaku yang tepat untuk peran posisi yang khusus. Guru memiliki kewajiban untuk merencanakan pengalaman belajar untuk siswa dan memiliki kewajiban untuk melibatkan siswa di dalam perilaku efektif secara pedagogik. Terdapat hubungan yang bersifat dinamis antara tuntunan, peran birokratis, dan kebutuhan kerja individu. Tidak semua kebutuhan individu relevan dengan kinerja organisasi. Beberapa aspek kognitif yang penting dari individu adalah kebutuhan, tujuan, keyakinan, dan kognisi. Kebutuhan kerja didefinisikan sebagai dorongan dasar yang memotivasi perilaku kerja. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di luar organisasi. Walaupun demikian, tidak seperti sistem fisik, sistem sosial merupakan sistem yang terbuka karena batasan sistem sosial dengan lingkungan bersifat lebih tidak jelas. Lingkungan merupakan hal yang penting di dalam fungsi organisasi sekolah. Struktur birokrasi telah menetapkan pola insentif untuk menjamin perilaku yang tepat. Jika birokrasi sekolah menyetujui kinerja individu, maka imbalan positif memperkuat perilakunya. Jika perilaku seseorang nilai inferior, insentif positif dikurangi, dan insentif negatif akan ditingkatkan. Yang kedua, ada kelompok informal juga mempengaruhi perilaku. Norma kelompok pun akan mempengaruhi perilaku. Di sekolah, norma terdapat di dalam dan di antara semua kelompok teman sejawat informal. Contohnya, guru-guru mengharapkan teman sejawatnya untuk bertindak dengan tepat dalam mengawasi siswa. Jika seorang guru gagal untuk mempertahankan disiplin di kelasnya, guru-guru yang lain akan mengenakan sanksi berupa hinaan dan sanksi sosial. Yang ketiga, ada perilaku di sekolah juga dimonitor melalui proses umpan balik eksternal. Kebudayaan komunitas memberikan keterbatasan lingkungan yang secara langsung memengaruhi pengharapan birokrasi, norma kelompok, dan tujuan organisasi yang secara tidak langsung memengaruhi kebutuhan individu. Yang terakhir, ada perilaku di sekolah dipengaruhi secara langsung oleh elemen-elemen internal dalam kegiatan mengajar, yang di dalamnya ada subsistem struktur, individu, kebudayaan, dan politik, yang semuanya terjadi di dalam konteks belajar mengajar. Selain itu, adanya umpan balik internal dan eksternal akan memperkuat perilaku organisasi yang tepat. Next. Selanjutnya ada sekolah sebagai organisasi belajar. Organisasi belajar adalah organisasi di mana partisipan mengejar tujuan yang sama dengan komitmen bersama untuk mengevaluasi nilai tujuan tersebut, memodifikasinya jika tepat, dan secara terus-menerus mengembangkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Sekolah merupakan organisasi belajar yang menempatkan partisipan untuk secara terus-menerus mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan dan mencapai, di mana pola berpikir yang baru dikembangkan. Selain itu, setiap komponen yang ada di sekolah harus terus-menerus belajar dan mengembangkan potensi dirinya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Next. Organisasi belajar memiliki beberapa dimensi. Ada beberapa dimensi organisasi belajar atau learning organization yang dikemukakan oleh Aan Komarian dan Cepi Triatna. Yang pertama ada transferring knowledge, yaitu berorientasi pada terjadinya transformasi ilmu pengetahuan. Yang kedua ada openness, yaitu keterbukaan sistem dalam menerima pengetahuan atau pengalaman dari berbagai pihak, baik yang bersifat kritik, saran, pendapat, maupun lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada system thinking, yaitu kemampuan berpikir secara sistematis, mencakup makna kemampuan untuk selalu berpikir dan bertindak dengan pendekatan yang menyeluruh, serta mampu menimbang segala unsur yang berkaitan. Selanjutnya ada team learning, yaitu kemampuan dan kemauan belajar dan bekerja sama dalam tim.
Selanjutnya yaitu ada creativity sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya yang ketujuh, sifat yang penuh dengan kepedulian dan respon terhadap berbagai keadaan. Selanjutnya yang terakhir ada personal maturity, yaitu yang berhubungan dengan kemapanan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi sekolah. Next. Menjadi organisasi belajar efektif bila memenuhi cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan struktur yang secara terus-menerus mendukung kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan adaptasi organisasi. Yang kedua, ada mengembangkan kebudayaan dan iklim organisasi yang terbuka, kolaboratif, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga, menarik individu yang berhasil dan terbuka terhadap perubahan. Yang keempat, mencegah politik ilegal dan kejam dari kesalahan penempatan kegiatan belajar mengajar. Sekolah sebagai organisasi pendidikan memiliki peranan dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui proses belajar mengajar. Agar proses pendidikan berjalan lancar, dibutuhkan peran pemimpin dalam sebuah institusi pendidikan yang sangat fundamental untuk menjadikan institusinya sebagai organisasi pembelajar. Dalam struktur organisasi juga terlihat hubungan dan mekanisme kerja antara kepala sekolah, guru, siswa, dan pegawai tata usaha sekolah, serta pihak lain di luar lingkungan sekolah seperti masyarakat dan para orang tua. Membangun sekolah sebagai organisasi pembelajar berarti berusaha menjadikan sekolah sebagai institusi yang mau terus belajar tanpa terus menggantungkan pada dinas atau pemerintah dalam mengatasi segala permasalahan yang dihadapi sekolah. Hal yang paling mendasar untuk segera dipelajari oleh sekolah dalam rangka membangun watak, perilaku, dan keunggulan kompetitif peserta didik adalah dengan cara membangun kultur sekolah. Kepemimpinan transformasional, komunikasi dan terbuka, pembuatan keputusan, dan pembuatan keputusan bersama adalah mekanisme yang dapat meningkatkan pembelajaran organisasi di sekolah. Tantangannya adalah menciptakan sekolah yang memiliki kapasitas untuk merespons secara efektif, tidak hanya terhadap masalah terjadi pada masa kini, tetapi juga untuk isu yang baru muncul kaitannya dengan efektivitas sekolah. Next. Terima kasih kepada pemateri yang telah mengeluarkan materi mengenai sekolah sebagai sistem sosial. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya membacakan kesimpulan mengenai materi yang telah dipaparkan. Sistem sosial merupakan sebuah sistem yang terbuka. Sekolah dipengaruhi oleh pengarah yang dilakukan oleh pemerintah, politik, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Sistem sosial terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain, yang di dalamnya karakteristik dan kegiatan yang dilakukan berkontribusi dan menerima dari seluruhnya. Contohnya, pada saat kepala sekolah menghadapi tuntutan orang tua, maka yang dipengaruhi tidak hanya kepala sekolah, tetapi juga guru-guru dan siswa-siswa. Sistem sosial bersifat struktural yang sistem sekolah terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru. Sekolah sebagai sistem sosial bersifat normatif. Lingkungan merupakan hal yang penting di dalam fungsi organisasi sekolah. Sebuah sekolah dapat dianggap sebagai serangkaian elemen individu, struktur, kebudayaan, dan politik. Perilaku di dalam organisasi merupakan fungsi dan elemen-elemen tersebut. Dengan demikian, perilaku organisasi merupakan hasil dari hubungan dinamis di antara elemen-elemen tersebut. Secara khusus, perilaku adalah fungsi interaksi dari struktur, individu, kebudayaan, dan politik yang dibatasi oleh faktor-faktor lingkungan. Dalam usaha memahami dan memprediksi perilaku di sekolah merupakan hal yang penting untuk melihat interaksi-interaksi yang terjadi yang berkaitan dengan keharmonisan. Organisasi belajar adalah organisasi di mana partisipan mengejar tujuan yang sama dengan komitmen bersama untuk mengevaluasi nilai tujuan tersebut, memodifikasinya jika tepat, dan secara terus-menerus mengembangkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Organisasi belajar memiliki beberapa dimensi. Ada beberapa dimensi organisasi belajar yang dikemukakan oleh Anne Komariah dan Cepi Triatna, diantaranya itu transfer knowledge, openness, system thinking, team learning, creativity, empathy, dan personal
maturity. Sekolah sebagai organisasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui proses belajar mengajar. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.